Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian, edisi Senin 29 Desember 2025. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Sungguh luar biasa kasih Tuhan memberikan kita kesempatan menjalani kehidupan sampai pada akhir tahun 2025. Saudara, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Sebelum membaca menyelami kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk datang kepadamu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sungguh berbicara, menegur, menghibur, dan membaharui hidup kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur perihal anak-anaknya, sebab mereka sudah tiada. Beginilah firman Tuhan. Tahanlah suara tangismu. Janganlah matamu mencucurkan air mata, sebab ada imbalan untuk jerih payahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali dan aku mau berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku insaf, aku memukul-mukul diri. Aku merasa malu bahkan hina, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Bukankah Efraim anak kesayanganku? Bukankah ia anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, aku selalu teringat padanya. Sebab itu hatiku bergetar karena dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah baik-baik jalan raya. Jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau maju mundur, hai anak perempuan yang durhaka? Sungguh Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Amin. Menyesal dan bertobat. Itulah tema kita saat ini. Saudara, firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 15 sampai ayat 22 menggambarkan ratapan dan kesedihan umat Israel akibat dosa dan pemberontakan mereka. Rahel digambarkan menangis karena kehilangan. Itu melambangkan penderitaan umat yang jauh dari Tuhan. Namun di tengah kesedihan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Ia menyampaikan pengharapan dan janji pemulihan. Tuhan berkata bahwa tangisan itu tidak sia-sia. Ada masa depan dan harapan bagi umatnya. Dalam ayat 18 sampai ayat 19, kita melihat pengakuan dan penyesalan Efraim. Ia menyadari kesalahan dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Penyesalan yang sejati bukan hanya merasa bersalah, tetapi disertai kerinduan untuk berubah dan kembali ke jalan Tuhan.
Tuhan merespons pertobatan itu dengan kasih yang mendalam. Ia menyebut Efraim sebagai anak yang dikasihi dan menegaskan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi orang yang mau bertobat. Ia tidak menolak orang yang datang dengan hati yang tulus. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan ini mengajak kita untuk berani mengakui kesalahan, menyesali dosa, dan sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan adalah awal dari pemulihan. Tuhan rindu agar kita kembali kepadanya dan hidup dalam jalan yang benar. Sejauh apapun kita tersesat, kasih Tuhan selalu lebih besar dan sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur dan memulihkan kami. Kami berdoa, baik secara pribadi lepas pribadi, pun juga selaku persekutuan dalam jemaat, pun juga selaku warga negara di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Lembutkanlah hati kami agar kami mau menyesal dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya setiap anggota keluarga hidup dalam takut akan Tuhan dan mengalami pemulihan di dalam kasih. Kami berdoa selaku hamba-hamba-Mu Tuhan. Majelis gereja, bahkan juga selaku pengurus organisasi intragerejawi, kami mohon kami boleh mengalami pemulihan di dalam segala pelayanan kami Tuhan. Kami mohon diberikan kekuatan melalui Roh Kudus untuk senantiasa mengakui segala kelemahan kami dan hidup di dalam sukacita pelayanan. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, agar gereja menjadi tempat di mana orang-orang yang lemah dan berdosa menemukan pengampunan, pengharapan dalam kehidupan yang baru. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Tuhan, pulihkan negeri ini. Berikan para pemimpin hati yang takut akan Tuhan dan hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita.